Dalam sekejap, langit berbintang dari seluruh alam semesta awal bergetar, dan istana 10 kesengsaraan memancarkan aura gelap, tergantung di langit, seperti kuil kematian kuno yang mengambang dari jurang tak berujung, melonjak dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Harta karun apa ini? Pada saat ini, semua orang di alam semesta asli merasa ngeri. Mereka memandang dengan ngeri ke istana kuno yang ditampilkan oleh Qin Chen. Istana kuno bergemuruh ke depan. Kemanapun ia melewatinya, kekuatan gelap menyapu kehampaan seperti riak, menghancurkan segalanya. Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Entah itu Xiao Yao Zizun, Master Pavilion Tianji, pemimpin sekte Linglong, atau leluhur Jian dan lainnya yang hadir, hanya dengan melihat istana yang dalam dan luas di kejauhan, mereka merasa seperti sedang ditekan dengan keras oleh batu besar, mereka memiliki perasaan tidak bisa bernapas, apalagi leluhur Yuan Mo dan Wan Gumingzu yang berada di bawah penindasan istana. Pada saat ini, leluhur Yuan Mo dikurung oleh istana 10 kesengsaraan. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri, dan merinding yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Dia merasa jika istana kuno ini menimpanya, dia akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap, tanpa tulang tersisa. Senior, harta karun macam apa ini? Auranya benar-benar mengerikan. Ucap leluhur Yuan Mo berkata dengan ngeri, bagaimana kalau kita bersembunyi dulu di dunia bawah, dan kemudian menyerang alam semesta asli ini setelah tubuh fisik senior dibentuk kembali dan budidayanya dipulihkan. Saat ini, leluhur Yuan Mo sudah memiliki niat kuat untuk mundur. Bodoh. Ucap Wan Gumingzu mendengus dingin dan melihat istana 10 kesengsaraan di atas kepalanya. Dia tidak takut dan berkata dengan nada menghina, aura harta karun ini memang kuat, tapi tidak peduli apa yang orang ini tunjukkan, harta karun itu tidak dapat mengetahui asal-usul. Tulang kaca Wan Ming milik leluhur ini. Anak itu hanyalah orang dari alam semesta asli. Itu hanya seekor semut, meskipun dia mendapatkan harta karun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tulang kaca Wan Ming milik leluhur ini. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba menyala di atas kristal tengkorak, naik ke langit dalam sekejap. Di bawah, ratusan juta mil kehampaan mendidih seketika, dan aura kematian yang menakjubkan melonjak, seperti air mendidih, dan tiba-tiba bertabrakan dengan istana 10 kesengsaraan yang diledakkan oleh Qin Chen. Langit dan bumi berguncang. Raungan seperti guntur langsung bergema di seluruh alam semesta asli. Suaranya sekeras raksasa yang memegang kapak raksasa mencoba membuka langit. Ini mengejutkan semua orang di seluruh alam semesta asli dan menyebabkan pusing di banyak kelompok etnis. Bahkan terdengar bunyi klik, muncul retakan, dan hampir roboh di tempat. Di mata semua orang yang ketakutan, istana 10 kesengsaraan Qin Chen menghantam kristal tengkorak dengan keras, dan keduanya terbang pada saat yang bersamaan. Qin Chen sedikit mengernyit dan menghela nafas diam-diam. Tingkat kultivasinya masih terlalu lemah. Kekuatan mengerikan dari istana 10 kesengsaraan sudah cukup untuk menekan segala sesuatu di dunia, tapi dia sebenarnya seimbang dengan kristal tengkorak ini. Jelas, dia masih belum bisa mengerahkan kekuatan penuh dari istana 10 kesengsaraan. Ketika Qin Chen kecewa, guncangan di hati leluhur Wan Guming lebih dari 100 atau 1000 kali lebih kuat dari Qin Chen. Mustahil, kenapa harta karunmu ini begitu keras? Bisakah itu menahan benturan dari tulang kaca Wan Ming milikku? Ucap Wan Gumingzu berkata dengan marah. Awalnya, dalam imajinasinya, akan sangat mudah baginya untuk melepaskan kekuatan tulang kaca Wan Ming dan menghancurkan lawannya, tetapi hasilnya mengejutkannya. Harta yang diledakkan oleh Qin Chen sangat keras, menghadapi benturan dari tulang kaca Wan Ming miliknya, itu secara tak terduga tidak terluka. Saya tidak percaya lagi, datang lagi. Ucap leluhur Wan Guming meraung dengan marah, dan tanpa memberi Qin Chen kesempatan untuk memperlambat, dia mengaktifkan kristal tengkorak lagi dan langsung menjarahnya. Kristal tengkorak hitam menerobos kehampaan, langsung merobek jurang sepanjang ratusan juta mil di alam semesta asli, dan sampai ke Qin Chen. Ayo datanglah, ucap Qin Chen mencibir. Istana 10 kesengsaraan diaktifkan lagi olehnya, dan gelombang kekuatan gelap yang menakjubkan melonjak antara langit dan bumi, menghantam kristal tengkorak. Raungan yang memekakkan telinga terus bergema, dan dua harta karun teratas terus bertabrakan di kehampaan, meledakkan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, seluruh alam semesta asli penuh dengan lubang, dan retakan ruang serta puing-puing ada di mana-mana. Tidak baik, cepat mundur.
Teriak Xiao Yao Zizun dan yang lainnya berubah warna. Pertarungan antara Qin Chen dan Wan Gu Mingzu begitu mengejutkan. Aura yang menyapu membuat seluruh alam semesta asli tampak seperti akhir dunia akan datang, dan gempa bumi besar terjadi di mana-mana. Mereka mundur dengan panik, tidak berani mendekati medan pertempuran di antara keduanya. Wow, 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 ini terlalu mengasyikkan bukan? Ucap Hong Huang Zulong menjerit, mundur terus-menerus, seluruh tubuhnya sangat bersemangat, dan gelombang kejut yang mengerikan melanda. Pada saat ini, leluhur Tuoba mengambil langkah maju dan mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat melonjak keluar, menghalangi kekuatan ini. Hei, saudara Tuoba, kamu masih bisa diandalkan. Ucap Hong Huang Zulong buru-buru bersembunyi di belakang leluhur Tuoba, dan kemudian berteriak pada Qin Chen, "Nak Qin Chen, bunuh dia, bunuh makhluk sialan itu." Pada saat ini, leluhur Wan Guming telah menembakkan api sejati. Cahaya hitam melonjak dari kristal tengkorak ke langit, dan seluruh dunia dipenuhi dengan suara tangisan hantu melolong. Kedua harta karun itu bertabrakan dengan dahsyat, suara gemuruh yang menakjubkan bergema, dan alam semesta asli akan segera runtuh. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Gumam Qin Chen, wajahnya menjadi gelap. Jika pemboman terus berlanjut seperti ini, secara alami dia akan baik-baik saja, tetapi seluruh alam semesta asli pasti akan mengalami trauma, yang akan menjadi bencana bagi semua ras. Qin Chen mendengus dingin dan langsung menggabungkan keinginannya dengan sumber alam semesta asli. Dalam sekejap, ratusan juta mil kehampaan tempat keduanya bertemu secara langsung membentuk alam yang unik. Segera setelah itu, Qin Chen diam-diam mengaktifkan sinar kekuatan jurang di Istana 10 Kesengsaraan. Bagaimanapun, leluhur Wan Guming ini adalah orang kuat puncak transenden tingkat ketiga di dunia bawah. Bahkan jika itu hanya sinar jiwa, bahkan jika itu ditekan berkali-kali di alam semesta ali ini, itu tidak mudah untuk dibunuh. Sekarang, di antara semua kekuatan magis milik Qin Chen, kekuatan jurang mautlah yang dapat dengan mudah menekan leluhur Wan Guming. Ketika jejak kekuatan jurang ini terpengaruh, aura menyesakkan tiba-tiba memenuhi seluruh Istana 10 Kesengsaraan. Aura ini memadat selama bertahun-tahun dan menyebabkan kekacauan selamanya. Orang-orang di seluruh alam semesta asli merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah sedang ditatap oleh suatu keberadaan yang mengerikan, akan terseret ke dalam kegelapan tak berujung. Semua orang buru-buru mengangkat kepala dan tampak kaget, dan melihat Qin Chen mendesak istana 10 Kesengsaraan dan menabrak kristal tengkorak leluhur Wan Guming. Kedua harta karun itu bertabrakan dalam sekejap, dan saat berikutnya, retakan halus terdengar, dan retakan diam-diam muncul di kristal tengkorak. Retakan ini sangat halus, tetapi terlihat jelas di depan semua orang. Saat kristal tengkoraknya retak, garis-garis kabut hitam pekat keluar seperti mata air yang memancar, dan kemudian terdengar raungan marah, "Tidak mungkin, apa ini? Mengapa tulang kaca Wan Ming milikku bahkan tidak bisa menghentikannya?" Di tengah raungan yang melengking, leluhur Wan Guming terlempar dengan keras. Energi kematian melonjak dan langsung menghantam kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang memenuhi udara dengan cepat berubah menjadi sosok yang ganas. Ini adalah sosok yang memancarkan aura gelap, seolah-olah telah keluar dari neraka. Ia memiliki wajah yang garang dan menatap dengan marah ke arah Qin Chen di kejauhan dan orang-orang di depannya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tulang kaca Wan Ming miliknya benar-benar retak. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ini adalah harta karun yang dia parasit selama ratusan juta tahun. Itu adalah harta kelahirannya saat itu. Selama perang di dunia bawah, hartanya tidak ada yang bisa menghancurkannya, tapi sekarang, telah diledakkan. Bagaimana ini mungkin? Di Istana 10 Kesengsaraan, aura dingin mencapai langit. Ini adalah kekuatan jurang maut, sekali dibangkitkan akan menimbulkan kekacauan di dunia. Tidak baik, gumam Qin Chen sedikit mengubah warnanya. Tampaknya kekuatan jurang tidak dapat diaktifkan dengan mudah. Meskipun kekuatannya sangat mengerikan, terkadang itu tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Qin Chen meraung tajam dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan sinar kekuatan jurang yang akan segera bangkit. Namun, sinar kekuatan jurang ini sebenarnya ingin melawan dan membungkus Qin Chen dalam sekejap. Hah, anak ini sepertinya sedang mengalami sesuatu, kesempatan bagus. Ucap leluhur Wan Guming langsung merasa bahagia ketika melihat pemandangan ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini,
dan tiba-tiba, kristal tengkorak berubah menjadi aliran cahaya hitam langsung mengalir menuju Qin Chen. Kekosongan itu terkoyak dan jurang tak berujung terbuka. Tidak baik. Di kejauhan, ketika Xiao Yao Zizun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua berseru, dan hati mereka tiba-tiba terangkat. Pada saat ini, mereka melihat seorang lelaki tua yang berdiri di belakang Qin Chen tiba-tiba melangkah maju dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Tangan besarnya terulur, itu cukup untuk menghancurkan matahari, bulan dan bintang, dan dengan gemuruh menuju leluhur Wan Guming. Itu adalah leluhur Tuoba. Dari mana datangnya benda tua ini? Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan dia ingin menghentikanku. Ucap Wan Gumingzu mendengus dingin. Di antara semua orang di depannya, satu-satunya yang dia ditakuti adalah Istana 10 Kesengsaraan yang sebelumnya dipicu oleh Qin Chen dengan kekuatan jurang maut. Sekarang Qin Chen tampaknya terjerat oleh suatu kekuatan, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengambil tindakan, sedangkan untuk yang lainnya, dia mengabaikannya sama sekali. Dengan mendengus dingin, kristal tengkorak dan tangan besar leluhur Tuoba langsung bertabrakan. Di tengah raungan yang menakjubkan, leluhur Tuoba mengerang, dan tangan besar yang dia ulurkan runtuh, seolah-olah langit telah runtuh. Pada saat yang sama, sosoknya juga menendang mundur ribuan mil. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan di bawah kakinya langsung runtuh. Namun di saat yang sama, leluhur Wan Guming juga dihentikan oleh leluhur Tuoba, dan melakukan jungkir balik dalam kehampaan sebelum dia menstabilkan sosoknya. Detasemen tingkat ketiga, orang ini sebenarnya transendensi tingkat ketiga. Gumam Wan Gumingzu benar-benar tercengang. Bukankah ini alam semesta asli? Bagaimana bisa ada transendensi tingkat ketiga? Orang-orang kuat di sini seperti semut, dan dia hampir menjadi gila. Saat ini, Qin Chen juga sudah bangun. Di tubuhnya, cahaya guntur yang tak berujung mekar secara langsung. Dalam sekejap, seluruh lautan kosmik langsung berubah menjadi cahaya guntur sejauh ratusan juta mil, menutupi leluhur Wan Guming dalam sekejap. Itu adalah kekuatan guntur penghakiman ilahi. Saat ini, Qin Chen tidak ingin terus terlibat dengan Wan Gumingzu lagi. Dia harus mendapatkan kemenangan cepat. Ketika gumpalan petir ini menyentuh kristal tengkorak, garis-garis asap hitam segera muncul di kristal tengkorak, yang terkorosi dengan cepat. Kekuatan macam apa ini? Ucap leluhur Wan Guming akhirnya menjadi ketakutan dan buru-buru mundur. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, yaitu keluar dari sini. Tempat ini benar-benar seperti neraka, bahkan lebih mirip neraka daripada dunia bawah tempat dia berada. Dia berbalik dan hendak mencari leluhur Yuanmo, ketika dia menyadari bahwa tubuh leluhur Yuanmo hancur sedikit demi sedikit di bawah petir. Leluhur Wan Guming terkejut. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke dunia iblis di kejauhan. Di sana, sesosok muncul diam-diam dan bergegas menuju pusaran air gelap menuju dunia bawah. Itu adalah leluhur Yuanmo. Ketika Qin Chen bertarung dengan leluhur Wan Guming, leluhur Yuanmo benar-benar meninggalkan tubuhnya dalam kehampaan dan mengendalikannya dengan kemauan, dan tubuh serta jiwanya telah menyelinap kembali ke dunia iblis tanpa ada yang menyadarinya, dan untuk melarikan diri ke dunia bawah. Brengsek, orang tua itu. Ucap leluhur Wan Guming mengeluarkan suara marah. Ingin pergi. Dalam kehampaan, Qin Chen mendengus dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan leluhur Yuanmo pergi dari sini? Dia mengangkat tangannya dan menggedor, cahaya guntur yang tak berujung menyapu dunia. Leluhur Yuanmo mengertakkan gigi dan melihat kilat Qin Chen datang, dia berteriak dengan marah, hancurkan. Sumber jiwanya ini terangsang dalam sekejap. Pada saat yang sama, seluruh dunia iblis meraung dengan cepat, dan gelombang energi iblis yang mengerikan naik ke langit, merobek-robek dunia iblis. Itu penuh lubang, seolah-olah kiamat akan datang. Pada titik tertentu, leluhur Yuanmo telah mengatur formasi penghancuran besar-besaran di dunia iblis. Pada saat ini, dia sebenarnya ingin meledakkan seluruh dunia iblis dan membuat dunia iblis menghilang di alam semesta asli ini. Tidak baik, gumam Qin Chen, ekspresinya sedikit berubah. Leluhur Yuanmo ini sangat kejam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, tetapi dia sebenarnya ingin meledakkan seluruh dunia iblis. Dunia iblis adalah salah satu alam terkuat di seluruh alam semesta asli. Setelah dunia iblis dihancurkan, pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada sumber alam semesta asli. Saat itu, 3 klan besar, klan Zek, Bon, dan Hantu,
telah menutup perbatasan mereka. Alasan mengapa Qin Chen tidak menghancurkan ketiga klan ini adalah karena dia khawatir hal ini akan terjadi. Setelah dunia iblis meledak, konsekuensinya pasti akan jauh lebih besar daripada kehancuran tiga klan besar. Kondensasi, ucap Qin Chen berteriak dengan marah, dan energi iblis yang mengepul mengalir keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh dunia iblis dalam sekejap, menekan dunia iblis yang memasuki kehancuran dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan guntur yang dilepaskan oleh Qin Chen langsung menutupi pusaran gelap. Menuju dunia bawah, raungan terdengar, dan serangkaian gelombang mengerikan dengan cepat terbentuk di depan seluruh pusaran dunia bawah. Jika Anda menerobos badai kehampaan, Anda tidak hanya tidak akan bisa kembali ke dunia bawah, tetapi Anda juga akan memasuki badai retakan kehampaan yang tak ada habisnya dan langsung hancur berkeping-keping. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen bahkan tidak repot-repot melihat leluhur Yuanmo. Baginya saat ini, leluhur Yuanmo sudah tidak layak lagi menjadi lawannya, yang dia pedulikan adalah leluhur Wan Guming di hadapannya. Orang ini adalah masalah terbesar. Ditatap oleh Qin Chen, rambut Wan Gumingzu berdiri dalam sekejap. Qin Chen mengaktifkan istana 10 kesengsaraan dan muncul di kepalanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, leluhur Tuoba juga mengambil langkah maju, dan aura transendensi tingkat ketiga yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Nak, jangan paksa aku mati bersama. Ucap Wan Gumingzu, hatinya tenggelam, dan dia meraung, nafas kematian yang mengepul menyembur keluar dari kristal tengkorak. Seluruh alam semesta asli bergetar di bawah nafas kematian ini. Leluhur Wang Guming ini sebenarnya secara langsung membangkitkan sinar jiwanya, seperti leluhur Yuanmo yang meledakkan sumbernya sendiri. Setelah Qin Chen mengambil tindakan terhadapnya, dia akan meledakkan sumber jiwanya dan mencemari seluruh alam semesta asli. Pada saat itu, bahkan jika Qin Chen membunuhnya, semua makhluk di alam semesta asli akan berubah menjadi jiwa yang mati dan didominasi oleh dunia bawah. Melihat pemandangan ini, sebelum badai di dunia iblis, leluhur Yuanmo tiba-tiba merasa bahagia. Wan Gumingzu memang seorang senior sejati. Tidak ada jalan keluar setelah gunung dan sungai, dan ada masa depan cerah di desa lain. Mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kali ini. Tuan Muda Chen, berhati-hatilah. Begitu orang ini menghancurkan dirinya sendiri, saya khawatir seluruh alam semesta asli akan hancur. Dengan kultivasi bawahan ini, sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Ucap leluhur Tuoba buru-buru, hatinya bergetar. Ketika Wan Gumingzu benar-benar ingin meledakkan jiwanya, dia, yang pernah menjadi orang kuat transenden tingkat ketiga, gemetar. Bagaimanapun, dia hanyalah orang kuat biasa di antara transendensi tingkat ketiga saat itu, tetapi leluhur Wan Guming jelas merupakan tingkat paling puncak di antara transendensi tingkat ketiga. Dengan kekuatannya, mustahil menghentikan leluhur Wan Guming bagaimanapun caranya. Di samping, wajah Qin Chen juga menjadi gelap. Ini masalah besar. Setelah leluhur Wan Guming menghancurkan dirinya sendiri, meskipun dia sendiri akan baik-baik saja, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu memblokir semua energi kematian. Mata Qin Chen tiba-tiba memadat. Di dalam tubuhnya, pagoda Guyu langsung naik ke langit. Kaisar Yuming, jangan tidur, keluar dan bekerja. Suara menderu Qin Chen langsung mencapai sumber Kaisar Yuming di pagoda Guyu. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, wajar jika dia tidak dapat menghentikan semua energi kematian leluhur Wan Guming. Tetapi jika Kaisar Yuming diizinkan untuk mengambil tindakan, mungkin tidak akan ada masalah. Di hadapan semua orang, pagoda Guyu dengan cepat melayang ke langit. Di bawah desakan Qin Chen, aura kematian yang mengejutkan semua orang yang hadir perlahan-lahan dilepaskan dari pagoda Guyu. Baiklah, suara gemuruh yang dalam bergema di langit dan bumi, seolah-olah tidak puas dan terganggu, dan kemudian tampaknya ada keberadaan mengerikan di pagoda Guyu, yang perlahan terbangun. Nafas kematian menyelimuti seluruh alam semesta asli dalam sekejap. Bersamaan dengan aura kematian ini, aura yang cukup mengerikan untuk menghancurkan seluruh alam semesta asli langsung menutupi seluruh dunia. Di saat yang sama, suara gemuruh bergema langsung ke seluruh dunia. Huff, dari mana datangnya semut dari dunia bawah, berani menyinggung Qin Chen. Dan mengganggu kaisar ini, dia hanya mencari kematian. Pagoda Guyu berguncang, dan di tengah suara kemarahan, sosok agung langsung keluar dari pagoda Guyu, menerangi seluruh dunia dalam sekejap. Saat berikutnya,
telapak tangan kematian besar muncul dari langit dan bumi, dan dengan ganasnya ia meraih Wan Gu Mingzu di bawah. Pada saat ini, sosok agung ini bahkan tidak menatapnya sepenuhnya, dan kesadaran spiritualnya bahkan tidak merembes keluar, ia langsung meraih Wan Gu Mingzu dengan tangannya yang besar, seolah-olah sedang menangkap seekor ayam. Udara kematian bergetar, dan dalam sekejap, kekosongan di sekitar Wan Gu Mingzu dipenjara, dan kekosongan itu mengeluarkan suara retakan dan rintihan yang rapuh. "Ah!" Wan Gu Mingzu berteriak, dan pada saat ini, kekuatan yang dia keluarkan sangat ditekan, dan dia dipenjarakan dengan ketat di satu dunia. Kekuatan besar dunia bawah, ini jelas merupakan kekuatan besar dunia bawah. Orang kuat mana dari dunia bawah yang sebenarnya tinggal di pagoda kuno ini? Merasakan aura kematian ini, Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya merasa ngeri. Kengerian nafas kematian ini bahkan membuatnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali memasuki dunia bawah, ketika dia masih seekor semut kecil dan melihat kekuatan tertinggi. Itu adalah perasaan tercekik seperti seekor semut yang berhadapan dengan seekor naga. Di pagoda kuno ini, pasti ada kekuatan dunia bawah tingkat atas. Terlebih lagi, entah kenapa, Wan Gu Mingzu bahkan merasa aura kematian ini agak familiar. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi. Melihat tangan raksasa kematian yang akan menangkapnya secara langsung, Wan Gu Mingzu merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak atau melawan, itu tidak akan ada gunanya, dan hanya akan ada satu hasil yang menunggunya, yaitu menjadi abu dan asap, dan jiwa tercerai-berai. Tidak, aku tidak bisa mati. Keinginan untuk hidup langsung membangunkan Wan Gu Mingzu. Dia meraung, dan seberkas cahaya hitam yang mengejutkan mekar dari tulang kaca Wan Ming miliknya, langsung membakar sumbernya. Namun, kekuatan asli dari Wan Gu Mingzu tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah tangan raksasa kematian, dan dengan cepat dihancurkan dan meledak. Namun, sumber pembakarannya akhirnya memberinya kesempatan untuk berbicara. Wan Gu Mingzu mencoba yang terbaik dan meraung. "Senior, junior ini adalah Wan Gu Ming, seorang jenderal di bawah komando Kaisar Yuming, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Demi tuanku, Kaisar Yuming, selamatkan nyawa junior ini. Junior ini pasti akan menitikkan air mata rasa terima kasih." Saat ini, leluhur Wan Gu Ming hanya bisa menaruh harapannya pada tuannya, Kaisar Yuming. Berdasarkan status Kaisar Yuming di dunia bawah, jika pihak lain adalah orang kuat di dunia bawah, dia pasti pernah mendengar tentang Kaisar Yuming dan akan mewaspadainya. Di bawah komando Kaisar Yuming, mendengar perkataan leluhur Wan Gu Ming, leluhur Tuoba dan lainnya tercengang, dengan ekspresi keheranan di mata mereka. Di sampingnya, Qin Chen juga terkejut dan mengerutkan kening. "Apa? Wan Gu Mingzu?" Akhirnya, telapak tangan besar itu berhenti di atas kepalanya pada saat hendak menghancurkan leluhur Wan Gu Ming. Nama ini memang agak familiar. Suara gumaman terdengar antara langit dan bumi. Melihat serangan lawan telah berhenti, Wan Gu Mingzu sangat bersemangat dan berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, Anda pasti pernah mendengar tentang Kaisar Yuming. Kaisar Yuming sangat protektif terhadap kekurangan dan membenci kejahatan seperti halnya kebencian. Jika Anda membunuh saya, Kaisar Yuming tidak akan pernah melepaskannya. Saat itu, pasti akan merepotkan Anda, lalu kenapa senior tidak melepaskan junior ini? Junior ini tidak akan pernah menyimpan dendam dan berjanji akan segera meninggalkan alam semesta asli ini." Di dunia iblis, leluhur Yuan Mo juga tampak bersemangat. Orang kuat dari dunia bawah yang tiba-tiba muncul berhenti, sepertinya ada harapan untuk bertahan hidup kali ini. "Yah, aku sudah mengingatnya, Wan Gu, kamu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komandoku saat itu. Tanpa diduga, kamu juga mati, hanya menyisakan 1 jiwa." Tiba-tiba, sosok yang diproyeksikan dari pagoda Guyu membeku sesaat, dan sepasang mata yang seolah melihat hidup dan mati jatuh ke tubuh leluhur Wan Gu Ming. Mendengar ini, Wan Gu Mingzu tertegun sejenak. Dia mengangkat kepalanya dengan tidak percaya dan melihat ke bayangan padat, dan kemudian dia benar-benar tercengang. "Hah? Kaisar Yuming?" Suara leluhur Wan Gu Ming bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sumber pembakaran padam dalam sekejap, dan gelombang kematian yang telah dilawan dengan panik juga menghilang dalam sekejap. Sosok di depannya sangat familiar baginya, itu adalah Kaisar Yuming,
master yang dia ikuti saat itu. Kaisar Agung, mengapa Anda ada di sini? Ucap leluhur Wan Guming tercengang, gemetar ketakutan, dan seluruh tubuhnya bersemangat. Energi dunia bawah hitam yang diproyeksikan dari kristal tengkorak berubah menjadi sosok yang agung. Di depan semua orang, menghadap bayangan yang diproyeksikan oleh Pagoda Guyu, dia berlutut dalam sekejap dan menangis. Kaisar Agung, aku sangat merindukanmu, Kaisar Agung, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ucap Wan Gumingzu menangis dengan sedihnya, sama menyedihkannya dengan anak kecil. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua orang yang hadir tercengang. Mengapa leluhur dunia bawah Wang Guming benar-benar berlutut saat dia dipukuli? Dan dia menangis seperti anak kecil. Pemandangan ini berubah begitu cepat sehingga semua orang langsung bingung. Di dunia iblis, leluhur Yuanmo perlahan melebarkan matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Sekarang, di atas langit, Kaisar Yuming memandang Wan Gumingzu, dengan emosi yang tak terbatas di dalam hatinya. Wan Gu, aku benar-benar tidak menyangka bisa melihatmu di sini. Namun, meskipun kamu mati, kamu masih berada di dunia bawah. Mengapa kamu muncul di alam semesta asli ini dan melawan Qin Chen? Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. Wan Gumingzu menyeka air matanya dan berkata, Kaisar Agung, alasan mengapa saya datang ke alam semesta asli ini adalah karena leluhur Yuanmo. Orang ini adalah agen yang dilatih oleh bawahan ini. Alam semesta asli ini adalah alam semesta tempat dia hidup saat itu. Untuk dibangkitkan, bawahan ini mengikutinya ke alam semesta asli ini. Tujuannya adalah untuk menelan sumber alam semesta asli ini dan mengubah alam semesta asli ini menjadi dunia bawah. Dengan cara ini, bawahan ini dapat menggunakan tempat ini sebagai titik tumpu di masa depan, dengan aliran energi yang berkelanjutan dari laut kosmik ini, yang akan mendukung bawahan ini dalam membangun kembali tubuh fisik di dunia bawah. Setelah mengatakan ini, Wan Gumingzu buru-buru mengangkat kepalanya, Kaisar, apakah pemuda ini adalah agen yang dilatih oleh Anda? Jika demikian, bawahan ini benar-benar buta dan menyinggung Kaisar. Mohon berikan hukuman pada bawahan ini. Ucap Wan Gumingzu buru-buru berlutut. Apa? Agen. Mendengar kata-kata Wan Gumingzu, Kaisar Yuming tiba-tiba gemetar. Dia melihat Qin Chen melangkah keluar dan tiba-tiba mendatangi mereka berdua, mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Yuming, apakah orang ini benar-benar bawahanmu? Kaisar Yuming buru-buru berkata, ya, orang ini adalah Kaisar saat itu. Salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando saya, ketika saya meninggalkan dunia bawah, dia belum jatuh. Tanpa diduga, hanya ada satu jiwa yang tersisa sekarang. Jika orang ini telah memprovokasi Anda sebelumnya, saya tidak tahu apakah Anda bisa memberikan wajah kepada Kaisar ini dan mengampuni nyawanya. Ucap Kaisar Yuming melirik Wan Gumingzu, dan akhirnya mau tidak mau menjadi perantara untuknya. Bagaimanapun, Wan Gumingzu bekerja dengan teliti dan rajin di bawah komandonya saat itu. Setelah bertahun-tahun, ketika dia melihat bawahan akrabnya, Kaisar Yuming tidak tega melihatnya mati begitu tragis di sini. Kaisar Agung, apa yang kamu? Ucap Wan Gumingzu tercengang saat melihat Kaisar Yuming begitu sopan kepada Qin Chen. Bukankah Qin Chen ini agen Kaisar Agung? Mengapa dia selalu merasa bahwa Kaisar tampaknya sedikit takut dan menghormati orang ini? Kaisar Agung, anak ini bukankah agen Anda? Ucap Wan Gumingzu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Kaisar Yuming tiba-tiba berubah. Diam, ucap Kaisar Yuming tampak jelek dan menamparkan Wan Gumingzu dengan keras, hampir membuat Wan Gumingzu pingsan. Kaisar Yuming berteriak dengan marah, kamu harus bersikap sopan, Qin Chen adalah mitraku saat ini dan juga salah satu yang sangat aku hormati. Qin Chen adalah pemuda jenius yang juga merupakan dermawanku untuk dapat kembali ke dunia bawah di masa depan. Kata Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Apa, mitra, pemuda jenius, dermawan, gumam Wan Gumingzu tercengang, dia tidak dapat membayangkan bahwa kata-kata ini akan keluar dari mulut Kaisar Yuming. Apakah dia salah dengar? Kaisar Agung, orang ini. Diam, ucap Kaisar Yuming berteriak dengan marah dan langsung menyela kata-kata Wan Gumingzu. Nafas kematian yang mengerikan muncul dari tubuhnya, langsung menghancurkan Wan Gumingzu, dan segera mengguncang api jiwa Wan Gumingzu. Siapa orang ini? Kamu harus memanggilnya Tuan Muda Chen. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Muda Chen lagi,
aku akan menghancurkanmu. Ucap Kaisar Yuming menegur dengan marah. Aura mengerikan Kaisar Yuming hampir menghancurkan jiwa Wan Gumingsu. Segera minta maaf kepada Tuan Muda Chen, jika Tuan Muda Chen ingin kamu mati. Bahkan Kaisar ini tidak dapat menyelamatkanmu, kata Kaisar Yuming dengan marah. Chen, Tuan Chen, gumam Wan Gumingsu tercengang. Dia mengangkat kepalanya, tepat pada saat melihat mata dingin Kaisar Yuming, dan dia buru-buru berlutut, ya, saya tahu kesalahan saya. Ucap Wan Gumingsu berlutut ke tempat Qin Chen berada, dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan ngeri, saya, Wan Gu, tidak mengetahui ketinggian langit sebelumnya, dan saya menyinggung Tuan Muda Chen. Saya meminta Tuan Muda Chen untuk memaafkan ketidaktahuan saya. Mulai sekarang, saya bersedia melemparkan kepala dan menumpahkan darah, dan saya akan berdiri di depan dan di belakang kuda untuk Tuan Muda Chen, dan saya tidak akan berubah sampai mati. Ucap Wan Gumingsu berlutut dengan hormat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Wan Gumingsu tahu bahwa dia hanya bisa bertahan jika dia memohon belas kasihan seperti ini. Jika tidak, Kaisar Agung pasti akan menghancurkannya sampai mati di tempat tanpa Qin Chen mengambil tindakan. Antara langit dan bumi, saat ini, semuanya sunyi. Semua orang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Hantu Kaisar Dunia Bawah diproyeksikan melintasi langit dan bumi, dan ketika dia menundukkan kepalanya, leluhur Wan Guming, yang sebelumnya seperti dewa dan hendak menghancurkan alam semesta asli dengan menjentikkan jarinya, sekarang seperti seorang budak, berlutut di kehampaan di depan Qin Chen, dia gemetar dan memohon ampun. Adegan seperti itu memberikan konflik yang sangat kuat kepada semua orang. Hati setiap orang tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Di dunia iblis, leluhur Yuan Mo benar-benar ketakutan. Dia membeku dan tampak membosankan, seperti zombie. Kejutan di hatinya seperti lautan badai. Saat ini, hanya ada satu kalimat di benaknya, apa yang terjadi dengan dunia ini.